Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bahagia nggak hari ini? Bahagia Bu. Ada yang nggak bahagia? Nggak ada Bu. Alhamdulillah kalau semuanya bahagia ya. Semangat? Semangat Bu. Tentunya ya. Sebelum mulai belajar, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Seluruhnya bersiap di duduk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada Bu. Ada yang nggak masuk? Hadir semuanya Bu. ya. Alhamdulillah, berarti hari ini kita nihil ya. Ya Bu. Coba tengok di sekeliling kalian ada sampah, silahkan diambil, kemudian dibuang ya. Ya Bu. Itu ada sampah. Nah, tengok kiri kanan, silahkan diambil sampahnya. Masukkan dulu di saku, baru nanti ketika istirahat Buang Bu. dibuang ya. Jadi biasakan untuk selalu Bersih Bu. bersih. Jadi ruangan bersih akan mempengaruhi kondisi kelas, kemudian juga mempengaruhi proses belajar mengajar ya. Iya Bu. Karena kalau kelasnya bersih, maka kita akan nyaman, akan merasa nyaman, akan merasa senang untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, motivasi kita hari ini adalah bahwa pendidikan adalah suatu paspor ya, paspor untuk menuju masa depan ya. Ya, Bu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah suatu proses untuk menyiapkan masa depan Kita. ya, kita untuk menyiapkan masa depan kalian ya. Makanya ikuti proses pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya karena kita akan menuainya ketika nanti kita sudah Dewasa, melewati semua proses ini. Baik, masih ada yang ingat dengan materi pertemuan sebelumnya? Oh ya, Nora silakan. Apa itu Nora, pertemuan sebelumnya kita materinya apa? Oke ya, berarti pertemuan sebelumnya adalah tentang PPh 21 pegawai Tetap Bu. tetap ya. Pegawai tetap. Apa itu pegawai tetap? Ada yang tahu pegawai tetap? Ada yang masih ingat tentang pegawai tetap? Ada yang tahu? Apa itu pegawai tetap? Adit, apa itu Adit? Pegawai tetap adalah karyawan yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk waktu yang tidak tertentu. Benar? Nah, berarti semuanya masih ingat ya, masih ingat dengan materi pertemuan sebelumnya ya. Ya, sebelum itu kita adakan pretest ya. Pretestnya linknya yang udah Ibu bagikan ya. Link yang udah Ibu bagikan itu di Quizzes ya, pakai Quizzes. Silahkan kalian buka linknya, kalian kerjakan pretest ya. Jadi pretest ini tujuannya untuk mengetahui daya ingat kalian ya tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Materinya mengenai PPh 21 pegawai tidak tetap ya. Kalau pertemuan sebelumnya pegawai tetap, untuk sekarang kita masuk ke materi pegawai tidak tetap. Kita lanjutkan mengenai PPh 21 pegawai tidak tetap ya. Ini Ibu tampilkan PPT Canva ya. Nah, di situ ada tayangan dari PPh 21 pegawai tidak tetap. Ya.
Silakan diamati. Itu ada kompetensi dasarnya, KD-nya. Menganalisis data SPT pajak penghasilan PPh 21. Kemudian KD 45-nya melakukan penghitungan pajak penghasilan PPh 21 ya. Kemudian indikatornya, apa sih indikatornya? Nah, di sini kita akan menguraikan definisi dari pegawai tidak tetap, kemudian rincian dari tarif PPh 21 pegawai tidak tetap, dan analisis tata cara perhitungan pajak. Ini duduknya udah sesuai dengan kelompok. Udah ya? Udah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini Ibu bagikan LKPD. Nah, kita akan mengerjakan menghitung mengenai PPh 21 pegawai tidak tetap. Silakan dikasih nama ya, sesuai dengan namanya masing-masing kelompoknya. Ya. Ya, itu sebenarnya kalian tinggal mengisi angkanya, semuanya udah ada ya, tercantum konsepnya udah ada. Kalian tinggal mengisikan angkanya ya. Silakan dihitung. Kan ada kalkulatornya kan? Di HP kan ada ya. Silakan dihitung. Itu ada 2 kasus ya. Silakan kelompok 2 dibaca kasus pertama. Tuan Arif bekerja sebagai pegawai tidak tetap pada PT Insan Gemilang dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan M25-775-525-001 bulan Juni 2020. Alif bekerja selama 25 hari bekerja dengan upah sehari sebesar 200.000. Status kawin tanpa tanggungan. Iya, jadi kasus pertama itu Tuan Alif ya. Jadi, status kawin tanpa tanggungan. Udah selesai? Udah, Bu. Sudah? Kelompok 2 udah. Kelompok 3? Udah, Bu. Sudah? Udah. 1 3 4. Nah, udah? Udah, silakan kalian presentasikan. Siapa yang mempresentasikan ini untuk kasus yang Pertama, Bu. pertama? Oke, kelompok 1 yang diwakili oleh Ramadi, silakan. Kelompok 3, Ini Bu. spidolnya. Udah, Bu. Silakan dipresentasikan. Jadi kasus 1 ini untuk perhitungan PPh pasal 21 Tuan Alif adalah upahnya sebesar 200.000 untuk 25 hari bekerja sebesar 5 juta rupiah. Jadi untuk PPh pasal 21 sebulan Tuan Alif dikenakan tarif sebesar 25.000, Bu. Gimana? Kelompok yang lain? Ada yang berbeda? Sama jawabannya? Oke, berarti itu PPh 21 sebulan ya. Ya, Bu. Tuan Alif sebesar 25.000. Jadi nanti penghasilannya itu akan dikurangin dengan 25.000 sebulannya. Ya, Bu. Jadi berapa itu? Penghasilan sebulannya berapa? 25.000, Bu. Penghasilannya. Oh. Penghasilan sebulannya berapa, Tuan Alif? 200.000, Bu. Itu sebulan. Itu kan penghasilan sebulannya 5 juta, Bu. Ya. Dipotong per bulan 25.000. Penghasilan bruto setahun ini 60 juta, dikurangin PTKP. PTKP-nya 54 Juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya sebesar 6 Juta, Bu. Jadi yang kena pajak itu ini ya. Ya, Bu.
6 6 juta. juta tadi, Bu. Jadi sebelum kena pajak, dia penghasilan sebulannya itu ini. Ya, Bu. 6 juta rupiah. Rupiah. Tuh, itu untuk sebulan. Jadi setahunnya ya itu tadi 5% kali dengan 6 juta. Kenapa 5%? Memang itunya, Karena Bu. memang udah ditetapkan. udah peraturannya ya bahwa pajak itu 5% untuk penghasilan Pajak berapa? penghasilan 21, Bu. Sampai dengan 60 juta untuk peraturan terbaru ya. 60 juta itu sebesar 5%. Ya, kalau dulu sebelum ada peraturan baru tahun 2021 itu dia sebesar penghasilan sampai dengan 50 juta. Nah, itu dikenakan tarif sebesar 5%. Jadi kalau sekarang 60 juta lebih untung ya. Kenapa? Ya kalau dulu mungkin nanti dikenakan untuk pegawai tetap ini ya. Dikenakan dua tarif, 5% dengan 15%. Kemarin udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi memang itu sudah tarifnya sebesar 5% ya. Tuh. Coba beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, kalau udah jelas berarti kalian udah paham. Ibu akan mengadakan post test ya. Jadi post testnya di Quizizz. Silahkan dibuka link yang udah Ibu bagikan, post testnya. Silahkan dikerjakan, waktunya 15 menit. Udah ya. Nih, jadi yang pertama Insania ya. Insania Devi Arianti. Tepuk tangan untuk Insania ya. Tingkat 1. Kemudian Yolanda. Beri aplaus. Yolanda. Yang ketiga Aditya Kurniawan. Ya, aplaus. Itu ya hasilnya, jadi langsung tahu hasilnya ya. Oke, silakan di close. Oke, baik. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya, dengan teknik seperti ini dia, jadi semakin menyenangkan ya. Jadi tidak berfokus pada guru ya, kalian yang lebih aktif, sehingga pembelajaran ini akan lebih menyenangkan. Oke, menyenangkan dan semoga tetap bersemangat. Oke, dari pembelajaran ini kita ambil kesimpulan. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Oke, silakan. Rio ya. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas merupakan pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan atau diselesaikan. Baik, itu kesimpulan dari Rio bahwa pegawai tidak tetap itu adalah pegawai lepas ya, tenaga kerja lepas yang bekerja atau yang digaji ketika dia bekerja. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita mengenai dokumen ya. Dokumen mengenai PPh 21 ya, seperti SSP. Apa itu? Surat setoran pajak. Jadi kita melakukan penyetoran pajak ke kantor perpajakan ya dengan SSP, dengan mengisi SSP itu untuk materi berikutnya. Oke, baiklah, sebelum kita akhiri silahkan ketua kelasnya menyiapkan dan berdoa, dipimpin doa. Sebelumnya, Ustaz duduk sebelum mengakhiri pembelajaran, kalau kita berdoa tentang agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala atensinya untuk hari ini.